Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam channel kita cakadala.com, dan hari ini saya akan menguraikan memberikan tutorial mengenai cara membuat data arsip di Microsoft Access. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam aplikasi database, di mana beberapa data yang sebenarnya ingin kita hilangkan atau kita sembunyikan, ya, atau kita arsipkan karena datanya sudah expire, sehingga tidak membuat tabel utama. Ya, dalam hal ini kita buat misalkan tabel siswa itu tidak terlalu banyak data, tetapi datanya tetap tersimpan, ya. Ya, jadi di sini kita akan memberikan contoh, misalkan, ya, data yang sudah melebihi daripada eh, 2 tahun, ya, maka data tersebut akan kita arsipkan. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan dua query saja. Jadi append query dan query delete, ya. Jadi saya rasa kalian sudah familiar dengan apa itu append query dan juga query delete. Cuman bagaimana sekarang aplikasinya, ya. Oke. Ya, kita mulai saja, ya, langsung, ya. Pertama adalah ini kita buat biasa starter form. Kemudian di sini kita membuat form. Jadi form sudah seperti ini, sangat sederhana sekali. Ada image-nya, kemudian ada tombolnya seperti ini, ya. Ada buka tabel data, ya, munculkan data induknya, data siswa, kemudian tabel arsip masih kosong, ya. Ini kita akan buktikan bahwa nanti tabelnya sudah terarsip. Kemudian di sini akan ada sebuah perintah untuk mengarsipkan, ya. Kemudian selesai. Nah, pertama-tama apa yang harus kita lakukan, ya? Pertama, kita harus membuat sebuah tabel. Misalkan di sini adalah tabel siswa. Ingat, ya, pada saat membuat tabel, kita selalu mengawali dengan nama TBL, ya. Jadi biar nanti gampang mana memisahkan antara tabel, query, dan form dan juga report, ya. Di sini tabel siswa kita mulai dengan nama TBL, ya, artinya tabel, tabel siswa. Dan di sini tabel berikutnya adalah tabel siswa kadaluarsa, di mana kita akan menyimpan data atau informasi yang sudah kadaluarsa melebihi daripada 2 tahun. Ya, kita lihat di sini, eh, masuk ke design view. Nah, di sini juga untuk teknik dasar saya jelaskan, ya, bagaimana sebenarnya cara membuat tabel yang benar, ya. Jadi untuk pembuatan tabel juga kita harus kasih kode-kode di depannya, ya, biar lebih jelas, ya. str id siswa artinya adalah str adalah string, ya, string atau short tag, ya. Jadi di sini yang berupa string itu kita kasih str di depannya. Artinya dia berupa teks, ya, bukan bukan number. Kalau ini kan ada short tag, long text, number dan sebagainya, ya. Ini data tipe datanya itu data type-nya, ya. Dan seterusnya di sini. Kemudian ya, heap ini adalah hyperlink, ya, untuk email. Ya, nantinya sebenarnya dia ada bisa dibuka, ya, di hyperlink, ya, nanti kalau misalkan mau disetting, ya. Kemudian DTM adalah date time, ya. Date time ini kita bisa ganti dengan hyperlink, ya, hyperlink, ya, seperti ini, ya, HPL, ya. Kemudian DTM adalah date time, ya, sini, ya, seperti ini. Oke, ini str juga. YSN adalah yes and no, ya. Ini contoh saja, ya. Nah, jadi kita akan bisa membedakan bahwa data ini, ya, tipenya adalah yes or no, ya. Atau sebaliknya, misalkan ini ID siswa str, nama siswa str, ya. Terserah kita taruh di mana ini, ya, string datanya. Ya, oke. Nah, di sini untuk tanggal lahir, ya, saya selalu membuat format seperti ini, ya. Ya, coba saya besarkan dikit fontnya, ya, biar terbaca. Ya, kurang besar lagi. 8, ya. Ya, jadi DD, MMMM, YYY, ya, titik koma 3 kali, baru tanda petik, kemudian NE. Nah, jadi artinya apa? Bahwa formatnya adalah tanggal itu 2 digit, MM-nya 3, ini adalah bulan, misalkan 13 Maret, ya, 1974. Y-nya adalah ini 4 angka, ya. Kemudian kalau seandainya data itu tidak ada, atau tanggalnya tidak dituliskan, maka dia akan muncul NE, ya, artinya not applicable atau data tidak tersedia, ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat datanya.
Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Tadi yang hyperlink dia akan nampak seperti ini ya. Jadi kalau diklik dia akan muncul. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh datanya seperti ini ya. Oke, data tinggal diisi saja. Nah, kemudian kita membuat data selanjutnya ya. Karena yang kita arsip adalah juga dengan format tabel yang sama. Ini sebenarnya tinggal di copy aja ya. Copy, kemudian kita paste ya, kemudian kita rename dengan tabel siswa kadaluarsa ya. Oke, design view. Nah, di sini tadi kita sudah rubah ke hyperlink, kita harus samakan ya, sama persis ya. Jadi fieldnya itu isinya sama persis ya. Nah, ini sama persis ya. Ini karena untuk contoh aja. Bagi yang sudah lebih mahir itu bisa menggunakan field yang berbeda, nanti ada konsekuensinya sendiri. Tapi di sini kita akan membuat contoh data yang sama ya. Oke. Nah, setelah itu kita mempunyai nanti eh, membuat suatu query, append query ya. Artinya untuk menimpakan ya data ke dalam ini. Menimpakan data yang kadaluarsa dari tabel siswa menuju tabel siswa kadaluarsa ya. Kita buat desainnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Jadi tinggal kita bikin query seperti biasa ya, tarik formnya di sini, tabel siswa tarik ke sini. Kemudian kita pencet yang append query. Jadilah dia ini bentuk seperti ini. Tarik semua fieldnya ke sini ke bawah, sorot, misalkan seperti ini ya, tarik ke bawah, ya atau apa istilahnya, pilih semua di atas seperti ini, ya kemudian tarik ke bawah seperti ini, ya. Itu contohnya. Kemudian kita sekarang menseleksi berdasarkan tanggal daftar ya. Ya, jadi sini ya di sini yang penting adalah sekarang membuat query, query yang seperti ini ya. Fontnya saya kecilin dikit. Sebenarnya di sini kita menggunakan date add-nya ya. Jadi date add-nya adalah sebenarnya di sini kalau namanya add tambah itu kan dia plus 2. Ya, tapi di sini kita bikin minus 2. Ya, jadi artinya adalah bahwa data yang expire 2 tahun ya, itu akan kita hapus ya. Kita hapus ya atau kita pindahkan ya dengan formula ini saja. Jadi kalian bisa copy ke sini langsung kepada tanggal. Kriteria yang lain juga bisa kalian masukin ke sini, terserah saja. Ini kebetulan kita mencontohkan adalah bagaimana cara membuat data yang expire ya. Oke, lebih dari 2 tahun kita akan hapus ya. Akan kita pindahkan. Nah, nanti setelah append query berarti dia akan mengcopy query ini sesuai dengan kriteria ini masuk ke dalam tabel siswa kadaluarsa. Nah, pada saat kita mengcopy data, artinya bahwa data yang expire lebih dari 2 tahun itu akan pindah ke tabel yang kosong ini. Ya, nanti pindah ke sini. Tetapi artinya bahwa ketika dia dipindah itu berarti tabel siswa yang menampung data aslinya tetap akan menyimpan ya data yang sudah dipindahkan tadi. Artinya ada data yang seolah-olah sudah yang expire sudah pindah ke sini tetapi di aslinya tetap tersimpan. Nah, kalau seandainya kalian mau tetap membackup seperti itu, berarti ini query delete-nya tidak perlu dibuat. Tetapi kalau kita ingin memindahkan data yang kadaluarsa tadi dari tabel siswa ke tabel siswa kadaluarsa dengan kemudian menghapus data yang sudah kita pindahkan tadi dari tabel induknya, maka kita perlu membuat tabel query delete. Nah, dalam ini kita langsung praktekkan dua-duanya. Eh, kita membuat query delete, ya, misalkan seperti ini. Delete query juga sama ya, kita pakai query yang ya sini, ya perintah yang ini sama caranya. Membuat query, tarik datanya, kemudian nanti kita pilih yang delete query. Nah, di sini delete-nya where, where kriterianya juga sama ya tadi ya. Di where kita menggunakan kriteria yang sama ya. Ya, cukup jelas ya. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi hanya membutuhkan dua query saja. Nah, lihat ini ya sama kayak cara tadi. Ya, klik dua kali pada headernya, kemudian tarik ke sini seperti ini, tahan, tarik ya. Oke, contoh saja. Oke. Nah, sekarang kita buka form arsipnya. Form arsipnya kita buka. Nah, di sini akan ada tombol untuk mengeksekusi
ya atau mengarsipkan ya. Kita buka seperti ini, desainnya arsipkan. Kita bikin tombol properties apa yang sebenarnya hanya ya. Nah, di sini yang cukup penting ya kalian perhatikan di sini bahwa di sini sub command archive datanya kita membuat sebuah apa istilahnya VBA-nya, aplikasinya ya dengan membuat beberapa variabel yang bisa seperti ini ya. Eh, dim, string, string dan seterusnya ini ya kalian bisa 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 print screen ya. Di sini adalah sebenarnya kita tadi hanya mengcopy saja dari si string SQL dari query append query ya mengcopy datanya ke sini ya. Dan kemudian jika ingin menghapus datanya yang di tabel utama, tabel induk, lanjutkan dengan eksekusi yang berikut ini. Ya, jadi kita panggil dua query tadi. Ini query adalah tadi mengambil data expire dan menimpakan ke data kadaluarsa, tabel data kadaluarsa. Kemudian yang kedua adalah menghapus data yang sudah kadaluarsa di tabel induknya saja. Sehingga data kadaluarsa itu terpisah dengan tabel induknya. Oke, ya ini nanti saya akan buka lagi SQL-nya. Kemudian habis itu ini ya on error seperti ini caranya ya. Karena tidak dijelaskan secara detail, bisa di print screen saja ya. Oke. Kadang-kadang kode-kode itu tidak semuanya harus kita pahami. Ya yang penting kita mengerti alurnya, bagaimana flow-nya ya tinggal kita ini eh, copy dulu baru nanti kita modif sesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini sudah cukup jelas. Oke, saya kembali dari awal biar nggak bingung ya. Oke, peruntukannya jelas ya. Kita mengcopy ini kita definisikan lagi date expire di sini kita pakai ya. Tadi formulanya nanti di bawah ya sini. Oke, saya tutup kemudian saya akan buka lagi bagaimana cara melihat append query-nya. Di sini secara SQL ya, desain, masuk kemudian kita masukkan view ke SQL view. Nah, ini tadi kita copy, yang ini tadi kita copy copy ya. Tadi timpakan ke di VBA-nya tadi. Ya, jadi cara melihatnya seperti itu. Klik kanan, desain view, masuk ke dalam view-nya, pilih SQL view. Ya, ini kita copy tadi, ya timpakan ke tadi di VBA-nya tadi. Jadi tidak perlu lagi mengetik ulang ya. Cukup jelas ya. Nah, yang penting di sini adalah sekali lagi desain view, kemudian SQL view. Ini copy dan datanya klik kanan, copy, nanti timpakan di VBA tadi. Ya, desain view, properties, pen prosedur. Nah, di sini kalian kopikan, kemudian karena di sini dibuat vertikal lah, tinggal menyesuaikan ini ada ininya untuk membuat apa istilahnya data vertikal biar tersambung ya, seperti ini caranya. Oke, cukup jelas ya bisa di print screen atau di zoom. Nah, sekarang kita eksekusi. Sekali kita buka ya, buktinya bahwa di sini ini tabel induknya ya. Nah, jadi ada beberapa nanti total data ada 49 ya, ada 49. Kemudian kita lihat yang akan di dan di sini ada beberapa data ya kita lihat ya. Ada berapa yang akan di arsipkan ya. Oke, lihat tabel arsip masih kosong. Oke, ini seperti main sulap ya. Oke, dan sekarang kita arsipkan. Treng ya. Sebenarnya di sini pada saat membuat tombol arsipkan itu kita bisa buat message ya. Kita itu challenge buat pemirsa saja ya bagaimana kita memastikan bahwa data itu sudah hilang ya sudah diarsipkan ya. Ya, jadi tinggal 17 saja ya. Tadi ada 49, tinggal 17 saja. Oke. Ya, di sini ya. Hanya data yang tidak diarsipkan yang akan tersimpan di sini. Jadi dia ngambil dari tahun 2020, 2019 ya sampai yang tahun yang data ada yang sekarang ya. Jadi 2 tahun saja. Jadi tahun ini dan tahun sebelumnya. Sisanya itu oke. Sisanya itu sudah dimasuk dalam tabel arsip seperti ini. Ya. Oke.
Bisa dilihat ya, ada 32. Ya. Kemudian kalau kita misalkan mau mengembalikan data ini sebenarnya kita bisa membuat tombol tombol append lagi ya. Cuma di sini kita tidak buat ya. Itu challenge juga buat kalian nanti. Saya langsung cut aja, kemudian kita timpakan lagi ke sini. Sorot baris paling bawah, copy lagi. Ini untuk mengetes saja. Jadi ini adalah bagaimana kita membedakan data yang tidak diarsip ya dengan data yang diarsip ya. Oke. Nah, itu contohnya adalah bagaimana caranya memisahkan antara data yang induk dengan data yang dengan data yang sudah diarsip dan mendelete data atau menghapus dari data induknya. Ya, demikian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu subscribe ya, kemudian like dan juga share channel ini. Ya, sampai Anda benar-benar bisa, silahkan coba dan selalu hubungi kami di 0812 7740 3909 untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman.